حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat adalah petang hari ini. Ini bukti nikmat yang nyata dari Allah. Kaki kita masih dilangkahkan ke masjid. Bisa sholat fardu maghrib berjamaah. Masih tinggal diam, duduk bertolabul ilm. Ini nikmat. Kenapa? Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar beliau, Sahih Bukhari, di nomor urut 71, diriwayatkan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir salat fardu berjamaah, kemudian tinggal diam dan duduk bermajelis. Berarti orang-orang yang ke masjid sholat berjamaah, kemudian ketika diumumkan ada majelis, dia ikut, itu orang yang dipilih Allah. Bersyukur, nikmat. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, banyak. Gak mampu kalau kita harus mengulas satu persatu. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16, ayat ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Apalagi nikmat itu gak berhenti loh. Nikmat dari Allah itu mengalir. Kalau berhenti, hancur kita. Contoh nyata lagi oksigen. Oksigen. Bulan Syawal kemarin, 2 bulan lalu, saya dipanggil salah satu rumah sakit untuk diminta memberikan kajian saat halal bihalal. Saya sengaja memang bertanya ke dokter di sana, "Dok, berapa ya harga oksigen?" Itu bulan Syawal kemarin. Yang di ruang-ruang operasi itu harga oksigen. 1 liter berapa? 600.000. 600.000. Iya. Lalu saya tanya, tubuh manusia normal, tanpa sakit, yang biasa itu sehari butuh berapa liter? 2.000 liter. Oh,
Itu saya tidak bayangkan kalau kita sama Allah disuruh bayar. Misalnya Allah bilang, hambaku oksigen bayar. Itu berarti 600.000 kali 2.000. Satu hari itu. Satu hari 1,3 miliar. Kira-kira doa kita gini, ya Allah saya besok libur aja nggak bernapas, nggak sanggup kita. Maka sebaik-baik kita bersyukur saja. Dengan bersyukur nikmat ditambah. Dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adanna rabbukum la in syakartum lazidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abid dan syakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam ibadah, kemudian dalam menjalankan syariat, berakhlakul karimah, bermuamalah dan menjaga ukhuwah seperti beliau. Maka ada lagi nikmat yang Allah tambahkan. Jadi ketika kita bisa mencontoh Rasul, cara beribadahnya, cara menjalankan syariat agama Islam ini, kemudian cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, maka Allah punya janji lagi untuk kita. Nikmat ini Allah tambah. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah. Kemudian semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Hanya dengan mencontoh Rasul. Ya. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan pada hambaku fattabi'uni. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Nih, hanya dengan mencontoh Rasul. Pertanyaannya, sanggup enggak kita mencontoh beliau? Sanggup? Insya Allah sanggup. Karena ada ayatnya. Ya. Ada ayatnya itu berarti bisa. Dan ayat ini Allah letakkan di surat 33. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Ada ayatnya nih jelas di surat 33 ayat 21. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat. Tuh, berarti siapapun yang ingin mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat, contohlah Rasul. Maknanya begitu ayat ini. Berarti Rasulullah bisa dicontoh. Kalau ada yang bilang, nggak bisa mas, itu setan dasiran kopiahan. Ya. Kalau yang ngomong perempuan itu setan dasiran kerudungan. Bisa dicontoh, ada ayatnya. Nah, cuman kalau pertanyaannya ditingkatkan lagi, mampu nggak mencontoh Rasul persis gitu? Nah ini itu baru mampu nggak kita nyontoh persis. Nah, kalau itu bisa tanya, saya nggak mampu gitu. Karena Rasul juga punya doa yang luar biasa yang nggak tahu siapa yang berani doa seperti beliau. Allahumma ini hayyi fil miskin, wa batman fil miskin, yadkhulul jannah. Berani doa begitu? Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan masukkan surga. Berani? Zaman sekarang kita minta miskin itu kalau jarinya arek Surabaya nyenyek tun malah gitu. Malah kacau gitu. Bisa-bisa kufur gitu. Ya, karena kemiskinan. Enggak. Artinya kita mampu mencontoh beliau, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sanggup untuk mencontoh beliau persis ya. Apalagi kalau berani nyontoh persis, berani tidak punya istri lebih dari satu. Alah, ngomong tok kan goci biasanya kita gitu ya. Maka di sini artinya ya kita bisa minimal optimal cara ibadah. Bulan kemarin Masehinya itu bulan Mei. Sekarang ini kan Juni. Kalau Masehinya kemarin kan bulan Mei. Bulan Mei dan Juni itu setelah Juli itu ada pekan kelima.
Jadi 3 bulan ini, Mei, Juni, Juli dalam Masehi itu pasti ada pekan kelima. Ada pekan kelima. Dan kebetulan untuk Mei kemarin pekan kelimanya itu di Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Insya Allah saya kalau di Ahad pekan 1 sampai 4 itu sudah ada rutin kuliah subuh di masjid. Tapi kalau di pekan kelima itu tidak tetap. Artinya siapa masjid yang minta itu bisa masuk. Nah, berubah-ubah. ya. Nah, kemudian pas kemarin pekan kelima saya ngisi subuh, pintunya masjid itu 3, pintu timur 1, pintu selatan 1, utara 1. Ketika saya sudah mulai ceramah begini, masih mukadimah, ada yang datang terlambat. 1 masuk pintu selatan, 1 masuk pintu utara. Subuh ini, mereka sholat sendiri-sendiri. Kok kebetulan kan kelihatan nih saya. Dua-duanya nih loh, sholat subuh itu 3 rakaat. Saya jadi tertarik, ini kok kenapa 3 rakaat yang 2 ini? Nah, pas selesai salam yang selatan saya nanya, sholat apa Pak? Subuh. Saya tanya berapa rakaat? Lah ya itu saya lupa katanya. Ini tadi sudah 2 atau masih 1? Maka daripada saya ragu saya tambah 1. Betul. Itu yang diajarkan Rasul. Nah, berarti kita mencontoh. Yang utara saya tunggu. Begitu salam saya tanya juga. Sholat apa tadi? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3? Saya bilang. Saya capek Pak. Kalau udah capek saya kadang 4, 5 atau 6. Loh, ini melok sopo coba. Yang model begini jangan harap dapat cintanya Allah gitu. Jangan gini. Dosa dan ampun gak akan diampuni ini. Karena tadi Allah mengatakan yang diampuni dosa dan kesalahannya. Serta yang mendapatkan cintanya itu yang fatabi'uni. Yang mengikuti Rasul. Ittiba pada Rasul. Baru yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mencintainya. Dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Hari ini tanggal berapa ya? 28. Ya, 28 loh. Ya, Sudah 28. Ya, Zulhijjah. Tinggal 2 hari lagi. Berarti Kamis nanti maghrib itu sudah tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Nah, 1447. tema kita adalah apa keutamaan bulan ini, Muharram. Baik, kita buka surat 9 At-Taubah ayat 36. Inna idatas suhuri indalahitna athara sahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tatlimu fina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah di saat Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, disucikan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi jumlah bulan Allah tetapkan 12, 4 diharamkan, ya, yakni dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 4389, kalau muslimnya 1679, perawinya Abu Bakar radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah, salasu mutalawiyatu, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah 12 sekarang ini. Ini pun juga tinggal 2 hari lagi nih. Kemudian Muharram. Nah, ini yang urut nih. Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Insya Allah nanti 1447 Hijriah. Nah, maka 3 bulan ini diharamkan semua. Yang satu lagi kan 4.
Ya. Itu adalah wasyahru rojab mudara baina jumada wa sya'ban. Yang satunya adalah rojab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bersyukur kita dikasih Allah 4 bulan ini haram, masih dapat tambahan lagi 1 bulan, bulan ke-9. Apa itu? Ramadan. Ramadan. Jangan bilang September, nggak usah ngaji di sini. Ramadan. Jadi kita dikasih bulan 11 Dzulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah, bulan 1 Muharram, bulan 7 Rajab, dan bulan 9 Ramadan. Nah, 4 bulan haram dan 1 Ramadan ini, hadisnya Muslim, nomor hadis 1945, Rasul bersabda, perawinya Abu Hurairah, Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amya difin. Jadi semua yang ada di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan itu semua amal kita. Semua. Kulu amalan ibnu Adam. Jadi semua amal anak cucu Adam. Baik ibadah, baik itu fardu, sunnah, atau amal-amal soleh lainnya. Oleh Allah disiapkan pahalanya itu 10 sampai 700. 10 sampai 700. Sekarang kita ambil sholat. Sholat itu pahalanya berapa kalau berjamaah? 27. Kalau sendirian? Kalau diterima, ya. Kalau diterima, ya, 1 gak ketompo sisa hilang gitu. Tapi kalau berjamaah dapat jaminan 27-nya. Nah, tadi barusan kita berjamaah kan 27. Lebih ini tadi. Ini bulan apa? Zulhijjah. Kan Allah janji tadi. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan itu aku tambahkan 10 kali minimal sampai 700. Berarti ini tadi kalau dikasih minimalnya 270. 270 ini tadi. Kalau dikali 10. Nah kalau dikali 700. Coba 27 kali 700. Berapa? 1479. 1479. Bayangkan. 1479. Satu rakaat itu. Rakaat sholat 1479. Masjid Nabawi berapa? 1000. Masjidil Haram 100.000. Berarti Al-Falah sama Nabawi tinggi Al-Falah. Ya enggak, di sana juga sama kalikan 10. Jadi saya 10.000. Karena bulannya Zulhijjah, tetap gak nututi lagi Al-Falah ke Nabawi. Jadi artinya dimanapun suatu semua dikalikan 10. Kalau dikasih 10. Nah kalau kali 700. Itu berarti 1479. Di sana 1000. Kok banyak sini pikirnya gitu. Loh sana juga sama dikalikan 10. Kalau dikali 10, kalau dikali 700, sana 70.000. Jauh sekali bedanya. Nah maka disinilah bulan-bulan ini begitu luar biasa. Itu sholat. Infak sedekah gimana? 1 dinar, waman anfiku dinar, yud'afu lahum ajrun sab'amiyah di'fin. Hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang infak 1 dinar, sama Allah ditukar menjadi 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan ini? Kita buka Al-Baqarah ayat 261. Jadi Rasulullah gak ngarang. Allah berfirman, Masalul ladina yumfikuna amwalakum fi sabilillahi kamassali habbatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah laksana sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Tuh, ternyata Allah yang menetapkan tuh bahwa 1 dinar itu tukarnya di dunia 700 dinar. Padahal lebih. Kalau kita mau menghitung sebenarnya lebih. Kata angka 700 itu besar dalam Islam, menunjukkan besar gitu. 7. Kita disuruh tawaf berapa kali? 7. Disuruh sa'i 7. Langit berapa lapis? 7. Kemudian Bumi. hari 7. Nah, jadi 7 itu besar dalam. Besar. Sehingga kata 7 itu besar. Makanya orang pakai 777 kayak tanah Islam. Tapi begitu songo-songo bau deh. Sinon kiu-kiu gitu ya. Nah, maka disinilah ketika Allah katakan tadi itu menunjukkan apa?
Supaya kita diberi motivasi semangat bahwa setiap kau infak sedekah itu aku tukar. Nah kalau bulannya kebetulan Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram besok bulan depan ini yang keutaamaannya luar biasa, itu dilipatkan lagi 10 sampai 700. Itu kalau tadi dinar, lah sekarang kalau kita ke rupiah 100 rupiah koin. Hari biasa kita cemplungkan di kotak itu jadi berapa? 100 kali 700 kan? Berarti 70.000 ya. 70.000. Itu hari biasa. Begitu Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab sama Ramadan Allah tambahkan minimal 10 kali. Berarti 700.000. Uang 100 itu. 100 koin. Itu 700.000. Kalau dikali 10. Kalau kali 700. 4,9 juta. Percaya nggak? Coba dihitung. Uang 100. Ditukar orang nanti 4,9. Itu pun nemu di parkiran di sana. Lu lawis tuh. Duit nemu ya. Ireng kabeh, kena di sepeda motor. Ya. Dimasukkan terus ngomong, "Ya Allah minta tukar." Kata malaikat, "Le, sing gak nemu gak ono tah gitu." Kenapa ndak uang kita sendiri? Itu dilipatkan betul. Antara 10 sampai 700. Kemudian puasa gimana? Nah puasa. Kembali ke hadis Muslim 1945. Untuk puasa, Allah berfirman, Allahu azza wa jalla, berarti dari Allah. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liku arrobbih. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu bagianku, milikku, kata Allah. Yahdahu syahwat, karena hambaku sabar menjaga nafsu syahwatnya, sabar dia tidak makan minum karenaku. Farhatani inda fitrahu, maka aku siapkan 2 kebahagiaan. Saat dia berbuka, wal farhatani inda liqa arrobbih, dan nanti saat bertemu denganku. Berarti orang puasa itu punya jaminan 2. Kebahagiaan mutlak di dunia, dan saat kebahagiaan nanti bertemu Allah. Ketemu Allah di mana? Di pasar grosir. Di surga. Berarti orang puasa itu jaminannya surga. Karena kalimat Allah, farhat inda liqa arrobbih, dan aku berikan kebahagiaan saat nanti bertemu denganku. Berarti jaminan orang puasa itu surga. Kalau tadi sholat dikasih angka 27. Infak sedekah dikasih angka Allah 10 sampai 700. Tapi begitu sholat, Allah letakkan di surat 39. Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fi hayatid dunya hasanah. Wal adullahi wasi'ah innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Ayat 9. 10. Ayat 39 ayat 10. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, pasti akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu maha luas sekali. Hanya orang-orang yang sabarlah, yang disempurnakan pahalanya tiada batas. Masya Allah, berarti puasa tadi nggak pakai angka karena ada unsur sabar. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Dia sabar menahan nafsu syahwat, dia sabar tidak makan minum karenaku. Jadi ada nilai sabarnya di puasa, maka puasa itu pahalanya tanpa batas, bighairi hisab. Apalagi di bulan yang diharamkan, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan, dahsyat bukan main. Maka jangan dilewatkan. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih kelebihannya bulan Muharram ini? Makanya bulan Muharram itu kalau umroh haji mahal juga tuh. Haji kan bulan Dzulhijjah. Itu mahal. Nanti yang umroh Muharram pun mahal karena masih bulan haram. Memang mahal. Betik itu haram. Tahu kalau ini bulan haram, dilipat-lipatkan, nanti larang regane. Ya. Nah, jadi kalau nanti bulan Rajab mahal lagi umroh bulan Rajab. Pokoknya umroh di bulan haram sama Ramadan mahal semua. Karena pahalanya 10 sampai 700, tahu itu, ya. Nah, disinilah kenapa bulan ini diharamkan Allah. Karena di bulan ini ada 2 peristiwa besar. Di bulan Muharram ini ada 2 peristiwa besar yang Allah bukukan dalam Quran. Dan peristiwa besar ini adalah
Melihatkan bagaimana Allah memberikan keagungan, kemuliaan, perlindungan, pertolongan kepada dua nabi besar. Yang pertama, kita buka Al-Baqarah 50. Jadi, kenapa diharamkan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 50, Allah tunjukkan bagaimana Allah menyelamatkan. Nih. Wa id farraqna bikumul bahra fa anzaynakum wa aqra'na ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah Laut Merah untukmu Bani Israel, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun Ramses II dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan kamu waktu itu menyaksikan secara langsung. Tuh. Jadi di saat itu, saat Nabi Musa dikejar pasukan Fir'aun, kan mereka lari. Sedangkan yang ngejar tuh berkuda loh. Pasukannya tuh berkuda, bawa panah, bawa bawa pedang, bawa tombak. Nggak bisa ngejar, bayangin. Itu kalau nggak karena Allah nggak bisa. Nggak bisa dikejar. Tapi begitu laut, nggak ada jalan keluar. Suruh maju. Ya, laut mana itu? Laut Kengsiran. Laut Merah ya. Nah, begitu sampai di laut nggak ada pertolongan. Apa kata Allah? Bikumul bahro. Aku buka laut itu. Dilewatkan mereka. Kejadian ini tanggal 10 Muharram. Yahudi Nasrani tidak bisa menolak kalau ini 10 Muharram. Karena waktu itu kalender semua milik Allah. Semua kalender milik Allah. Tadi surat 936, bulan itu pertama adalah Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal apal, Rabiul Akhir gitu ya. Habis itu Jumadil Awal. Wah, apal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu semua sama. Yahudi, Nasrani, semua kaum Majusi, kaum kafir, jahiliyah, semua pakai yang sama. Dirubahnya kan setelah ada Nasrani, baru diganti ada Januari sampai Desember. Jadi semua sama. Maka tanggal 10 itu peristiwa yang terjadi saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Tuh, bayangkan, nggak ada jalan keluar. Tapi yang memberi jalan keluar Allah. Begitu Fir'aun masuk, ditutup lautnya. Nih, dikalahkan. Peristiwa seperti ini terjadi berulang. Kapan terjadinya? 1300 tahun kemudian. Berarti 13 abad. Di mana bisa kita temukan surat 9 ayat 40. Kalau tadi Nabi Musa, sekarang di surat 940 siapa? Illa tansuruhu faqad nasrahullahu id akhrajul ladzina kafaru sayasniyatnaini in huma fil ghari id yaqulu li sabihi la tahzan innallaha ma'ana fa anjalallahu sakinatahu alaihi wa ayaduhu wa aladina kama kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yakni ketika orang-orang kafir Mekah mengusirnya dari Mekah. Dan sedang dia salah seorang dari dua sahabat ketika keduanya berada dalam gua Sur. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu sangat rendah. Dan firman Allah itulah yang maha tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini kejadian tanggal 10, 11, 12. Kalau yang tadi tanggal 10 saja, satu hari. Kalau ini 10, 11, 12. Karena Rasul disimpan dalam gua itu, ditunggu itu dua malam. 2 malam 3 hari. Ya. Nah, bayangkan ketika Rasul juga sama, dikejar kaum kafir Quraisy, pakai kuda, pakai onta, pakai pedang, pakai tombak. Sedangkan Rasul cuma berlari sama Abu Bakar As-Siddiq. Nggak bisa dikejar. Kalau nggak karena Allah nggak bisa. Tapi begitu dikejar, mentok gunung. Gunung Kangsir. Ya. Gunung Sur. Gunung Sur. Begitu terbentuk gunung, saat itu juga Allah siapkan gua. Kalimat Allah tadi apa? Aku simpan mereka dalam gua. Gua itu baru jadi.
Baru Allah jadikan hari itu, saat itu. Saat itu. Kemudian dimasukkan ke dalam gua. Allah bilang apa tadi? Nih kalimat Allah. Wa anjallahu zaikanato alai ayadahu. Kemudian aku turunkan bala tentaraku malaikat. Ingat, dalam kitab sirah dan dalam Quran. Ketika Allah menurunkan bantuan di perang Hunain. Itu malaikatnya pakai sorban warna kuning. Jadi yang semua yang pakai sorban warna kuning itu malaikat Allah. Di perang Uhud itu merah. Semua merah. Sampai Rasul tuh bingung sama sahabat. Ya Rasulullah, siapa kok pada sorban merah semua? Itu malaikat-malaikat Allah yang pakai sorban merah. Di perang Badar hitam. Hitam. Nah, jadi Allah tuh kalau buat pasukannya begitu. Jadi ketika pasukan muslim berperang, pasukan malaikat diturunkan tuh ada tandanya semua. Rasul juga bingung, kok ini sorban merah banyak banget nih waktu di perang perang Badar. Uhud kalau yang merah. Kok banyak sekali nih, ternyata malaikat. Di perang Badar hitam, bukunya hitam. Dari tadi kita apel mulai pagi nggak ada yang pakai sorban hitam gitu. Nah itu. Nah, untuk Jabal Sur, malaikatnya dibentuknya lain sama Allah. Dibentuk burung merpati. Ngerami. Dibentuk sarang. Jadi sarang tuh barisan bala tentara malaikat tuh. Telur. Kemudian dibentuk lagi jaring. Sama laba-laba. Laba-laba. Dan ini laba-labanya bukan satu loh ya. Bukan ini gua, terus sarang laba-labanya satu. Itu gambar Spiderman. Banyak itu. Ini banyak laba-labanya. Jadi berlapis-lapis. Ini laba-laba buat sarang sini. Jadi banyak. Bukan satu terus di tengah gede film Spiderman itu. Ya. Nah, jadi disinilah itu laba-labanya banyak berlapis. Sehingga tadi Allah bilang apa? Kalimat ladina kafaru sufla wa kalimatallahumul ulya. Nanti aku rendahkan mereka, aku tinggikan punya aku. Apa yang terjadi? Pasukan Quraisy tadi ketika seperti itu sempat ragu. Ragunya di mana? Ya tangga. Ini tidak ada jalan keluar, cuma satu ini dok. Berarti Muhammad sama Abu Bakar masuk sini. Terus yang lain, gak mungkin. Itu kalau masuk ini rusak semua ini. Jadi lapisan laba-laba sini buat. Itu pasti hancur semua. Kemudian yang ini, burung ini pasti berterbangan. Sarangnya pasti kacau. Nah itulah Allah rendahkan mereka. Dan itu mereka nunggu loh. 2 malam itu Ya. peristiwa ini. Apa yang terjadi? Di malam kedua, Abu Bakar Siddiq nangis. Sambil menggigit 2 jempol jarinya. Tidak bersuara. Sebab kalau bersuara, kok dia nangis? Oh, itu panah langsung diucapkan ke sana. Ya. Nah, nangis, kata Rasul, Tanza. Allahumma ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Itu kalimatnya di dalam ayat tadi. Kata Abu Bakar, aku bukan takut. Kaki beliau ternyata dipatok ular. Dipatok ular. Terus apa yang terjadi? Yadaihi ila sama. Tangan Rasul diangkat ke langit tuh, bayangin. Dalam gua, tangannya masih begini. Berdoa. Jadi Rasul ajarkan walaupun di dalam gua, di dalam ruangan, doa itu tangannya ke sini. Kenapa? Innallaha sumastawa alal ars. Karena Allah di ars. Ono wong donga ngene main basket, Ber. Doanya begini. Ono doa ngene doa main basket. Doa ini angkat tangannya. Apa yang terjadi? Rasul dapat ilham suruh meludahkan ludahnya di jarinya. Begitu diludahkan 2 jari itu, dioleskan ke lukanya Abu Bakar. Langsung sembuh. Kita melok-melok. Keserempet dari lawang. Terus didoni dewe. Ya. Basin kalau kita ya. Masya Allah. Nah, jadi ternyata begitu luar biasanya bulan ini. Maka jangan sampai kita itu tidak pakai Muharram gitu loh. Pakailah Muharram. Sebab ada nama lain bulan ini. Suro. Nah, kalau suro urusannya bukan Allah lagi. Betorokolo. Nah inilah repotnya kalau sudah musuh Islam itu mau menyerang. Caranya pakai Husul Fikri. Dibuatkanlah bulan suro. Dibilang kalau bulan ini nanti penuh naas. Nggak boleh manten. Nggak boleh nyunatkan anak. Nggak boleh pindah rumah. Ya, nggak boleh karena apa? Judulnya Malam Satu Suro. Nah, dibuatkan film kan, yang main Susana. Ya. Pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Terus bilang, ini kira lek jambut kayak Suro. Nah, saya pribadi sebagai orang yang diberi amanah Allah jadi mubalik, jadi dai, saya tidak boleh cuma ngomong. Saya pun membuktikannya. Pada tahun 1443, berarti 4 tahun lalu,
Saya pindah dari Surabaya ke Gresik. Itu saya niatkan memang saya pindahnya tanggal 5. 5 Muharram. Biar orang tahu bahwa saya pindah rumah itu Muharram gitu loh. Yang orang bilang katanya nggak boleh. Saya ketuk pintu 11 rumah yang saya datangi yang baru itu, memperkenalkan diri. Ada yang bilang, Bapak kok berani ya pindah rumah bulan Suro? Saya jawab, saya nggak pakai Suro Pak, saya pakai Muharram. Saya bilang. Kemudian saya jelaskan tentang Nabi Musa dan Rasulullah. Langsung manggut-manggut. Lagi yang ada yang bilang, Bapak kok berani Pak ngambil rumah ini? Sejak dibangun rumah ini oleh developer, rumah ini tuh gak ada yang pernah beli Pak, sampai Bapak masuk. Karena tempat saya tuh tusuk sate Pak, tusuk sate. Dan itu semua harganya sama 350, kecuali saya waktu dipotong. Motonya gak tahu Pak, 150 jutaan kayaknya. Cuma 200 itu boleh dikasih saya. Saya ambil. Terus saya bilang, Bapak kok berani Pak ini tusuk sate? Saya jawab, saya sudah makan satenya Pak, saya buang tusuknya. Nah, hal seperti ini loh yang Allah benci. Dan ini Allah letakkan di An-Nisa 48. Coba lihat di An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Coba dibaca. Ketemu? An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik kepadanya. Dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa syirik pada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Tuh. Maka tadi Allah bilang kan di surat 936, wa qatilnal musyrikina kafatan, perangi halal seperti itu. Tugas kita memerangi bahwa tidak ada bulan asal Islam. Semua hari dalam Islam itu baik. Dulu orang bilang semua hari baik kecuali Ahad. Sekarang baik juga Ahad. Kenapa? Pegadaian buka loh Pak sekarang hari Ahad. Dulu dibilang gak baik karena pegadaian tutup. Sekarang pegadaian buka Pak. Tidak ada hari jelek. Dari Islam semua hari baik. Nah inilah. Maka ketika kita nanti mampu bahwa betapa luar biasanya bulan ini, ayo kita dakwahkan bersama-sama. Luar biasa bulan Muharram itu, bulannya Allah. Sampai-sampai saya ambil dari Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul bersabda begini, afdolu saum ba'da Ramadan saumi sahrullah lil Muharram wa afdolu salat ba'da fardu salatul lail. Lihat hadisnya Rasul. Utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram. Tanggal berapa itu? 10. Utama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, berarti puasa tanggal 10 Muharram itu dahsyat. Dan lihat janji Rasul, man min saumi asura yukafiru madiyat. Siapa yang puasa tanggal 10 diampuni dosanya 1 tahun. Nah, Rasul mengatakan itu langsung diprotes. Yang protes Abu Bakar. Ya Rasulullah, ma'idha antum saumi ila Yahuda wa Nasara. Rasul, kenapa Anda puasa seperti Yahudi dan Nasrani? Waktu itu ya, masa itu, Yahudi dan Nasrani puasa. Karena apa? Nabi Musa diselamatkan di bulan Muharram tanggal 10. Jadi mereka puasa juga masa itu. Terus dihapus puasa itu. Setelah ada agama Nasrani dihapus. Siapa yang ngapus? Dinoyo. Oh bukan. Itu pabrik roti Paulus Pak. Jadi sama Paulus dihapus puasa itu. Dihapuskan. Nah, ketika Rasul ditegur, kenapa puasa tanggal 9-10? Maka Rasul mengatakan, Ani fa insyaallah kul minal hayyi saumi tasu'a wa asura inafasla Yahuda wa Nasara. Maka Rasul mengatakan begini, supaya tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani, maka aku Muhammad, kalau Allah masih memberi umur, aku akan puasa 9-10. Au asra bil waited istrid, atau 10-11. Nah, jadi Rasul mengatakan ini di bulan Muharram. Pagi hari itu tanggal Rasul bilang, siapa yang puasa hari ini 10 Muharram ini diampuni setahun. Diprotes, kok sama Yahudi Nasrani? Kata Rasul, wal kulli haqqu musalil mu'min. Sebenarnya yang hak terhadap manusia itu orang muslim. Karena kita tidak pernah membeda-bedakan nabi. Kalau mereka kan Nabi Musa Nabi Isa semua diingkari semua gitu loh. Diajak perang, ayo perang. Ini dapat tanah kamu, tanah yang dijanjikan sama Allah.
Jawabnya apa? Mlebu dhewe Musa, perang ngombe Tuhan. Nah, gendingan. Aku tak nangkene. Lu Yahudi seperti itu. Nah, disuruh masih malah kon budal perang ngombe Tuhanmu ya. Beti-beti. Dikasih makanan kurang enak apa? Turun dari langit loh. Dari langit loh makanan Yahudi itu. Masa itu Bani Israel. Mana salwa? Iya, mana salwa. Dari langit. Si njaluk timun, bawang, berambang. Kata Allah, Sawi, ya. nanduro deh mulai sekarang kata Allah. Nah, maka sejak itulah kita bercocok tanam. Sehingga coba kalau Yahudi nggak beti itu, nggak ndaplek itu, mungkin kita sekarang kalau keluar, ya Allah lapar, kali turun kali, gitu, ya, Masya Allah. Nah, maka disinilah, ketika mereka sudah ditolong sama seperti itu oleh Allah dan mereka ingkar, maka yang punya hak Muslim. Oke, kalau begitu aku akan puasa 9-10 atau 10-11. Rasul mengatakan itu kan bulan Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Rasul wafat tanggal 12. Berarti Rasul belum pernah puasa tanggal 9-10-nya atau 10-11-nya. Selama ini 10 saja. Kan Rasul bilang kan, kalau Allah masih ngasih umur, nanti aku ganti puasanya 9-10 atau 10-11. Berarti puasa Muharram itu sekarang tidak 10 aja, tapi 9-10, 10-11 seperti Rasul. Nah, maka siapa yang puasa tanggal 9 dan 10 diampuni 1 tahun. Yang puasa tanggal 10 saja diampuni 1 tahun. 10-11 1 tahun. Milih mana? 10 toh. Ya. Oh, coba lah. Ya boleh, sekarang boleh 10 aja. Karena Yahudi Nasrani kan sudah gak puasa lagi. Jadi Rasul mengatakan itu karena dulu Yahudi dan Nasrani masih puasa. Kemudian Rasul supaya berbeda, beliau mengatakan 9-10, 10-11. Nah sekarang mereka udah gak puasa lagi kok. Ya gak apa-apa 10 aja. Jadi pilih mana? Puasa tanggal 9 dan 10 diampuni setahun. 10-11 tahun, 10 tok setahun. Pilih mana? 10 tok kan. Nah maka jangan dilewatkan besok puasa 10 itu karena Rasul mengatakan afdolu saum ba'da Ramadan saum syahri Muharram. Jadi afdolnya puasa setelah Ramadan itu puasa 10 Muharram. Nah ini amalia yang bisa kita lakukan. Terus ditambah lagi puasa-puasa sunahnya. Apa Muharram? Senin Kamis. Ya puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid atau yang mau Daud nanti selama bulan Muharram silakan. Itu semua datang dari Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak menyalahi cara ibadah beliau. Berarti bulan Muharram adalah bulan yang begitu luar biasa, bulan yang mulia, bulan pertolongan Allah, bulan kemuliaan. Ya, jangan pakai lagi selain itu, karena nanti akibatnya kita jadi syirik musyrik. Ini renungan yang bisa saya hampirkan untuk kesempatan di Maghrib kali ini, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat luar biasa. Salah satu dari 4 bulan yang diharamkan Allah. Allah tunjukkan di mana pertolongan di bulan ini, ditunjukkan kemuliaan, kekuatan, dan keagungan Allah. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dikarunia Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan di setiap amal soleh kita, amal fardu kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan ini jadi amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Saya buka diskusi. Ada yang mau? Habis. Habis. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.